Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh merindukan sapaan firman-Mu di pagi hari ini. Sapaan firman yang menyegarkan, yang menjadi kekuatan kami satu-satunya untuk menjalani kehidupan yang begitu kompleks dengan permasalahannya. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh ditolong di dalam memahaminya dan dimampukan di dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 27 ayat 3-5. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 15 Oktober 2020, jangan sampai hanyalah penyesalan. Saudara-saudara, seandainya hidup ini punya control set, sebuah ungkapan bahwa seandainya dalam hidup ini waktu bisa ditarik kembali, maka akan banyak hal yang bisa ditata atau diperbaiki kembali dalam hidup. Pengguna Microsoft Office pasti familiar dengan shortcut ini. Control set, yang juga sering kita sebut sebagai Android, adalah fitur yang sangat membantu, terutama saat kita keliru melakukan sesuatu. Misalnya salah ketik, salah hapus, salah insert, salah jumlah, dan sekian salah yang lain. Cukup dengan menekan Control set, kita bisa kembalikan dokumen kita di saat terakhir sebelum kita melakukan kesalahan, dan bisa diperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dengan menggunakan Control set. Saudaraku, hidup tidak akan mungkin seperti itu. Kalau detik ini berlalu, ya berlalu, dan apapun upaya kita tidak akan bisa menariknya kembali. Karena itu, sangat bijaksanalah kalau kita berjuang menggunakan waktu yang ada sekarang dengan sebaik mungkin. Jangan sampai yang muncul hanyalah penyesalan. Contoh kecilnya, banyak orang yang menyia-nyiakan waktu bersama dengan pasangan, entah suami atau istri, mungkin dengan ketidaksetiaan terhadap janji pernikahan. Barulah setelah semuanya berlalu, baru kemudian sangat menyesal. Banyak orang yang ketika masih punya kekuatan, jangankan melayani Tuhan, menghormati Tuhan pun tidak. Dan barulah setelah termakan dengan umur atau penyakit, kemudian menyesal kenapa tidak memberi kehidupan yang baik saat masih kuat, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, Mercedes Leke mengatakan bahwa ada dua kata yang paling menyedihkan di dunia ini adalah seandainya dan saja. Seandainya saja. Sesuatu yang sudah lewat tidak mungkin akan kembali lagi, yang di dalamnya ada penyesalan. Dan betul bahwa penyesalan akan datang selalu terlambat. Saya pikir itulah yang menimpa Yudas setelah menjual Tuhan Yesus ayat 3. Menyesal dia. Akan tetapi rupanya sekedar menyesal. Menyesal dalam bahasa Yunani yaitu metamelomai. Tidak menjamin adanya pertobatan. Dan penyesalan tanpa tindakan pertobatan hanya membebani diri dan tidak akan ada artinya. Tenggelam dalam penyesalannya, Yudas pergi kemudian menggantung diri, ayat 5. Mungkin ia terlalu malu untuk kembali dan mengaku kesalahannya kepada murid-murid yang lain. Ia kehilangan kesempatan menerima pengampunan daripada Tuhan. Berbeda dengan Petrus yang menangisi dosanya, tetapi kemudian kembali mengikut Tuhan. Yohanes 21. Dalam bagian Alkitab yang lain, duka cita Yudas disebut sebagai duka cita dari dunia. 2 Korintus 7 ayat 10. Pusatnya adalah diri sendiri, sementara
duka cita yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Kata pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang artinya berubah pikiran atau berbalik dari dosa. Saudara-saudaraku, sungguh baik jika kita menyadari kesalahan kita dan menyesal selagi masih ada waktu. Datang dengan jujur, dengan pengakuan yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Haruskah kita mengabaikan kesempatan yang ada? Bagaimana jika tidak ada kesempatan lagi? Terlebih, mengingat hidup kita hanya satu kali dan waktu tidak akan pernah terulang kembali. Jika kesempatan telah berlalu, menyesal pun tiada guna. Menangis, meratap, bersedih, dan mengutuki diri sendiri pun tidak akan membuat keadaan berbalik. Karena itu saudara-saudara, daripada menunda, lebih baik segera berbalik kepada Tuhan. Daripada menyesal kemudian, sekaranglah waktunya. Namun, penyesalan tanpa tindakan hanya akan membuat seseorang lebih menyesal kemudian. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk ingatan dari Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Bagaimana kami mensyukuri waktu yang ada, dan tidak sekedar mensyukuri tapi kami gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai yang ada hanyalah penyesalan. Oh Tuhan, terima kasih jika Engkau masih mengizinkan kami menikmati kehidupan sampai pada saat ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami betul-betul menata hidup kami lebih baik selagi masih ada kesempatan. Dan kami tahu, kami yakin bahwa Roh Kudus akan terus menguatkan dan memampukan kami. Allah kami yang maha baik, peliharakanlah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus berjalan di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Ampuni kami dan layakkanlah kami Tuhan. Karena doa ini kami dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.